Shalom Bapak Ibu, ibadah Minggu Prapaskah 3 GKJ Pekalongan tanggal 7 Maret tahun 2021 dengan tema Cintaku pada Rumahmu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita sama-sama menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang kasih setianya kekal untuk selamanya ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Yesus marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya. Menghayati panggilan Tuhan, marilah kita memuliakan Allah senantiasa. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 17 baitnya yang keempat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Beribadat sama seperti malaikat.
Saudara-saudara, mari kita datang kepada Allah dengan pengakuan bahwa seringkali kita menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri sendiri. Kita sering menutup mata atas cinta Tuhan yang besar. Mari kita memohon agar dapat kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih pula karena telah Engkau melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Meski kami melakukan banyak perbuatan dosa, kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu dan menyimpang dari kebenaran-Mu, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Inilah doa pertobatan kami yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu, dan seterusnya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Jemaat yang terkasih diundang untuk bersama-sama berdiri. Setelah kita mengakui dosa di hadapan Allah, kini terimalah berita anugerah yang dipersaksikan menurut kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-5. Mazmur 32 ayat 5, beginilah bunyinya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah ungkapan pemazmur yang meyakini bahwa Allah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Demikian pula kita pun
punya pengakuan yang sama, betapapun kita berdosa, Allah mau mengampuninya. Kita sambut dengan nyanyian syukur Kidung Jemaat 40 bait 1 dan yang keempat, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk dan mari kita berdoa menyambut firman Allah. Ya Allah, sungguh ajaib anugerah yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami yang hilang, yang buta dan bercela, Engkau buat menjadi pulih dan sembuh dari dosa-dosa kami. Bahkan Allah terlebih mengasihi kami karena Engkau sudi memberikan sabda, firman Allah yang akan menerangi langkah kehidupan kami di hari-hari kami yang akan datang. Dan kami yakin Tuhan Allah memberikan kepada kami kemampuan agar kami tidak hanya mengerti, tetapi sungguh-sungguh meresapi dan mewujud nyatakan firman-Mu dalam keseharian kami. Maka ya Allah, berfirmanlah kepada kami semua telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama bacaan Alkitab dalam ibadah hari ini yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22, bagian dari perikop yang berjudul Yesus menyucikan bait Allah. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi
menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, yang menerima, dan yang memelihara sabda Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, tema ibadah kita hari ini yaitu cintaku pada rumahmu. Tema ini kita hayati berdasarkan sebuah bacaan yang merupakan bagian dari perikop yang berjudul Yesus menyucikan bait Allah. Pertanyaan pertama yang langsung muncul dalam benak saya ketika membaca judul perikop ini adalah, mengapa disebutkan bahwa Yesus menyucikan bait Allah? Apanya yang kotor dari bait Allah dalam bacaan kita? Apanya yang perlu disucikan terkait dengan bait Allah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menemukan bahwa ada 2 kata yang menarik yang dipakai untuk menerjemahkan kata bait Allah dalam perikop yang sama, yaitu Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Meskipun satu perikop, meskipun satu kata yang sama, bait Allah, namun diterjemahkan dalam 2 kata. Yang pertama adalah yang muncul di ayat yang ke-13 sampai 18, kata dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menerjemahkan kata bait Allah adalah kata hieron. Kata hieron ini mengacu pada bangunan fisik, belegeran dari bangunan bait Allah itu, yang waktu itu tentu saja sangat megah dan sangat indah. Menggambarkan juga struktur organisasi atau lembaga dari bait Allah itu. Itu dipakai kata hieron. Tentu bangunan fisik bait Allah sangatlah penting pada zaman itu. Bagaimanapun itu adalah simbol kemegahan dan simbol keagungan dari Allah, juga simbol kekuatan politik dari bangsa Israel. Punya sejarah yang sangat panjang bangunan bait Allah itu. Tentu yang namanya bangunan tempat ibadah memiliki ikatan emosional sekaligus ikatan spiritual bagi umat. Apalagi kala itu bait Allah Yerusalem salah satu bait bangunan yang paling indah dan paling megah di dunia. Barangkali untuk bisa memahaminya, kita bisa merasakan betul bahwa kurang lebih 1 tahun pandemi COVID-19 ini, banyak orang warga gereja juga merasakan betapa penting dan betapa agungnya bangunan gereja misalnya. Ketika sudah sangat lama tidak bisa merasakan beribadah, berkumpul di sebuah gedung dan bangunan yang bernama gereja, tentu ada kegelisahan dan bahkan kerinduan yang sangat
mendalam. Apalagi jika bangunan ini adalah bangunan Bait Allah yang sangat megah. Nah, kala itu bangunan Bait Allah di Yerusalem, Hieron, merupakan pusat peribadatan bangsa Yahudi. Dan bacaan kita menyebut ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Hari raya Paskah sudah dekat. Nah, dalam tradisi menjelang Paskah, banyak orang Israel Yahudi berziarah, berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Tidak hanya orang Yahudi, orang Israel, tetapi juga bangsa-bangsa asing ikut berziarah, berkumpul dalam rangka merayakan Paskah. Ada banyak kesibukan, ada banyak kerumunan menjelang Paskah. Mengapa demikian? Karena menurut peraturan agama Yahudi, bagi orang-orang yang sudah dewasa secara iman, kurang lebih umur 13 tahun ke atas, itu diwajibkan datang ke Bait Allah Yerusalem minimal sekali dalam setahun, yaitu pada saat Paskah. Mereka diundang untuk merayakan Paskah, untuk membayar pajak Bait Allah, untuk menghaturkan persembahan-persembahan korban, termasuk upeti dalam rangka penebusan dosa. Jadi bisa kita bayangkan menjelang Paskah, pasti Bait Allah dikerumuni oleh ratusan bahkan ribuan orang. Itu juga menjelaskan, saudara-saudara yang terkasih, mengapa dalam bacaan kita disebutkan ada penukar-penukar uang. Karena waktu itu pembayaran pajak atau bea Bait Allah haruslah menggunakan mata uang khusus yang diterbitkan oleh Bait Allah. Jadi kalau ada orang asing tidak punya mata uang itu, haruslah ditukarkan. Maka ada penukar-penukar uang supaya kursnya itu sama. Itu juga menjelaskan mengapa ada penjual-penjual binatang kurban. Ya, kalau yang berziarah itu rumahnya dekat, barangkali gampang bawa hewan giring kambing atau domba dari rumahnya, tinggal dekat saja. Tapi bayangkan kalau rumahnya sangat jauh, bahkan orang asing, tentu akan kesulitan ngeret-eret hewan kurban sampai ke Bait Allah. Nah, supaya mempermudah peziarah tidak perlu susah-susah membawa ternak dari rumah, maka dijualah hewan-hewan korban di pelataran Bait Allah. Sehingga para peziarah cukup mengeluarkan uang dan membelinya saja. Hewan-hewan ini pun sudah disertifikasi, diberikan stempel khusus yang sah dipergunakan untuk persembahan di kala Paskah terutama. Jadi betapa luar biasanya pesta menjelang Paskah Yahudi kala itu. Kita bisa membandingkan dengan kegiatan kita hari ini di gereja misalnya. Dalam rangka merayakan ibadah kita, termasuk merayakan Paskah misalnya, tidak perlu membawa hewan kurban jauh-jauh dari rumah kita misalnya. Tidak perlu menukarkan uang untuk bisa mengaturkan persembahan kepada Allah. Bahkan sekarang sejak ada pandemi ini, kemudian gereja sudah membuka rekening sehingga memudahkan warga gereja untuk mengaturkan persembahan. Nah, saya percaya warga GKJ Pekalongan tidak lalai, tidak lupa untuk bersyukur dengan mengaturkan persembahan. Sekarang sudah sangat mudah, ada banyak cara. Nah, kala itu penukar uang di Yerusalem, penjual ternak di Yerusalem bertujuan baik membantu peziarah agar tidak mengalami kesulitan. Namun lama-lama karena melihat ada peluang bisnis, nampaknya kemudian ada persekongkolan antara para pebisnis juragan, penukar uang dan penjual ternak dengan pejabat-pejabat di Bait Allah. Harga yang kemudian ditawarkan menjadi terlampau tinggi, membebani para peziarah. Dan itulah yang dilihat oleh Yesus kala itu, sehingga Yesus sangat marah.
Ketika bait Allah dipakai untuk tempat berjualan, dipakai untuk tempat bersekongkol, dipakai untuk tempat meraup keuntungan secara pribadi. Dipakai kata yang menarik, yaitu kata emporion, yang berarti marketplace, tempat berbisnis. Jadi inilah yang dikritik oleh Yesus, bukan soal jualannya, melainkan soal persekongkolan gelap, di mana mereka mengambil keuntungan demi kemuliaan sendiri, mengorbankan banyak orang. Nah, kalau kita bandingkan dengan Injil lain, Matius 21 ayat 13, Markus 11 ayat 17, Lukas 19 ayat yang ke-46, di sana dipakai kata yang lebih galak, yang lebih keras. Yesus berkata, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Jadi bayangkan Yesus menyebut pelataran bait Allah itu sebagai sarang penyamun. Kritik yang sangat keras bagi praktik-praktik keserakahan pada waktu itu. Ada komersialisasi peribadatan, khususnya Paskah. Nah, maka wajar kalau Yesus kemudian marah dan dia mengusir orang-orang yang bersekongkol pada waktu itu. Nah, jemaat yang terkasih, itulah penjelasan yang pertama mengenai kata hieron tentang bangunan bait Allah. Nah, di ayat yang ke-19 dan 20, meskipun menyebut hal yang sama bait Allah, tapi kata yang dipakai itu berbeda oleh Yesus, yaitu kata haos. Kata haus ini bermakna divine dwelling place atau tempat tinggal sang ilahi. Juga mengacu pada tempat penyucian. Jadi bait Allah tidak hanya disebut sebagai hieron, belegeran gedungnya, tetapi bait Allah disebut sebagai tempat tinggal Allah. Jadi disinilah kita melihat ada pergeseran makna. Bait Allah bukan sekadar bangunan yang bersifat mati, bukan sekadar struktur yang gagah perkasa, namun di bait Allah itulah diyakini Allah bersemayam, Gusti Allah menika dedalem, Gusti Allah makuwon. Ada makna spiritual dari setiap tempat ibadah. Itulah mengapa Yesus disebut menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah dari persekongkolan gelap. Yesus menyucikan bait Allah dari praktik-praktik yang mengejar keuntungan sendiri, dari motivasi bersembah, berbakti kepada Allah yang telah bergeser menjadi praktek-praktek mengejar keuntungan. Itulah yang perlu disucikan, dan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, barangkali hal ini juga menjawab pertanyaan mengapa bacaan ini muncul di ibadah kita, yaitu ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga. Minggu-minggu Prapaskah, kita ingat adalah minggu-minggu di mana kita menghayati pertobatan kita terus-menerus kepada Allah sampai memuncak nanti di hari kemenangan, yaitu hari Paskah. Di minggu-minggu ini kita diajak untuk terus mengasah dan menguji batin kita agar semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Sebagaimana Allah menguduskan, menyucikan bait Allah, mestinya kita pun juga menyucikan hidup kita masing-masing. Nah, Prapaskah adalah sebuah peziarahan menuju ke Yerusalem, menuju ke rumah Allah. Dan hari ini, bait Allah tidak hanya berwujud bangunan gedung gereja atau tempat-tempat suci, namun bait Allah juga mewujud dalam keluarga. Keluarga kita adalah bait Allah. Pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan kita berkeluarga ada motivasi-motivasi yang terkadang keliru, menyimpang, bahkan bertentangan dengan kehendak Allah? Jika ada kekerasan, jika ada permusuhan, maka perlu ada penyucian terhadap bait Allah, yaitu keluarga kita. Atau bait Allah
juga mewujud hari-hari ini dalam aksi-aksi sosial kepedulian gereja kepada masyarakat, termasuk korban-korban bencana alam. Barangkali Bait Allah mewujud dalam dapur-dapur umum. Bait Allah juga mewujud dalam posko-posko pengungsian, di mana ada penerimaan, ada cinta kasih, dan ada perjuangan untuk kemanusiaan. Di sanalah Allah kita yakini bersemayam, karena ada cinta kasih. Dan dimanapun kita berada, sesungguhnya Allah bersemayam, Allah hadir, dan Allah juga tinggal. Dengan demikian, dimanapun kita berada, di setiap tempat dan setiap waktu, kita perlu terus menghayati kehidupan kita, agar terus menyadari kita perlu menyembah Allah dengan cara hidup yang berkenan, hidup yang suci, hidup yang lurus. Di saat kita menyembah Allah dengan kesucian, dengan kemurnian, artinya tidak ada pamrih, tidak ada motivasi lain, misalnya untuk keuntungan dan kemegahan diri kita sendiri. Jikalau hati kita suci, maka kita pun akan semakin bisa merasakan hadirat Allah. Tema kita kemudian menjadi bermakna, cintaku pada rumahmu. Bukan sekadar cinta kita pada bangunan tempat ibadah, namun cinta kita pada kehadiran Allah dimanapun kita berada. Mestinya cinta kita kepada Allah bisa melampaui cinta kita kepada hal-hal lain, termasuk kepada ego dan diri kita masing-masing. Inilah minggu-minggu Prapaskah yang mengajak kita untuk bisa menyucikan hidup kita agar semakin hari semakin sungguh-sungguh dan tulus dalam rangka mencintai Allah. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak setelah merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, Tuhan kami yang penuh kasih, hanya daripada-Mu lah berkat-berkat dalam kehidupan kami tercurah.
Terbukti jikalau pada hari ini kami masih boleh beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, meskipun kami berjauhan, tetapi kami yakin kami diikat oleh cinta kasih yang daripada Kristus. Sebagai umat-Mu kami juga bersyukur atas sabda yang boleh kami terima, mengingatkan kami, mengajar kami tentang bagaimana kami perlu tulus dalam rangka menyembah Allah. Dan biarlah menyembah Allah kami wujudkan tidak hanya dalam ritual ibadah, namun juga dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada. Maka Tuhan, kami juga teringat aktivitas kami di tengah keluarga. Biarlah kehidupan kami di tengah rumah tangga juga merupakan wujud sembah bekti kami kepada Allah. Mampukanlah kami mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih dan keharmonisan. Meskipun seringkali ada berbagai macam masalah yang menerpa rumah tangga kami yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan, tetapi Allah akan terus menaungi keluarga kami dengan cinta kasih-Mu. Kami teringat anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena mengalami sakit. Dimanapun mereka dirawat, kami yakin Allah menjaga dan memelihara. Berikanlah kekuatan dan pemulihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sebagai para orang tua juga memohon berkat Tuhan agar kami dikaruniai kebijaksanaan, karena kami Engkau panggil untuk mengasuh, membesarkan anak cucu kami pemberian-Mu. Maka kami juga mengingat kehidupan anak dan cucu kami dimanapun mereka berada dalam setiap aktivitas dan pergumulan yang dihadapi. Kami yakin, sebagaimana Allah memelihara kami, Allah juga akan terus memelihara anak cucu kami, dan biarlah mereka terus tumbuh di dalam Tuhan, tidak pernah putus asa, tetapi hidup penuh dengan pengharapan. Segenap pergumulan yang kami hadapi di tengah keluarga, kami serahkan kepada Allah, dengan meyakini bahwa cinta kasih-Mu akan terus menyertai kami. Ya Allah, sembah bakti kami kepadamu juga kami wujudkan dalam kehidupan kami bersekutu dan berpelayanan, khususnya di GKJ Pekalongan ini. Meskipun dalam situasi yang tidak ideal, dalam berbagai macam tantangan dan pergumulan pelayanan, namun kami yakin Allah terus menyertai GKJ Pekalongan dalam mengemban misi Allah. Dan biarlah segenap karya pelayanan kami sungguh-sungguh merupakan wujud cinta kasih kami kepada Allah, agar kehidupan berpelayanan bagi warga gereja maupun pelayanan kami kepada warga masyarakat dapat terus Tuhan pelihara dan Tuhan sertai. Sekalipun GKJ Pekalongan menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan, kami percaya Engkaulah Sang Raja Gereja yang akan terus menaungi kami dalam berkat-Mu. Ya Tuhan, kami pun teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat. Dimanapun kami berada, Engkau menghendaki agar kami pun berbakti hanya kepada Allah saja. Dan Allah hadir dimanapun kami berada, maka Engkaulah Allah yang harus kami muliakan sepanjang hidup kami. Maka Tuhan, ajarlah kami bekerja, bermasyarakat dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Dan biarlah itu merupakan wujud sembah kami kepada Allah, dan kami boleh mempersaksikan cinta kasih Kristus kepada sesama kami. Kami pun teringat sesama kami yang masih menderita karena berbagai macam keadaan, baik karena pandemi COVID-19 yang juga belum reda, baik karena berbagai macam bencana alam yang datang, baik karena kemiskinan, baik karena berbagai macam kekerasan yang terjadi. Kami yakin Tuhan Allah akan terus memelihara mereka yang rentan, mereka yang lemah. Pakailah kami Tuhan untuk tidak pernah lupa mengulurkan tangan sebagai bentuk cinta kasih kami kepada sesama. Karena Allah mengajar kami agar kami mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, kehidupan kami ke depan akan menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam pergumulan. Namun kami yakin bahwa Tuhan Allah hadir dan tidak meninggalkan kami. Ajarlah kami Tuhan
untuk terus taat dan setia hanya kepada cinta kasih-Mu saja. Dan inilah doa kami, doa yang tidak sempurna, namun kami yakin Allah menerimanya, karena kami berdoa di dalam perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tentu persembahan yang sudah kita siapkan di rumah masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, yang demikian firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan di kotak persembahan yang ada di kantor gereja, atau bisa melalui rekening gereja yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Persembahan akan kita kumpulkan dengan diiringi dengan menyanyikan dari Kidung NKB 133 ayat 1 dan 2. Syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ibu bapak, kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Syukur kepada Engkau ya Allah, atas semua berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas berkat sehat. Terima kasih atas berkat kekuatan dikala kami lemah. Terima kasih atas berkat penghiburan dikala kami sedih. Terima kasih atas berkat pekerjaan. Terima kasih juga atas berkat kasih sayang yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Juga berkat kecukupan rezeki dari hari setiap hari. Oh Tuhan, kini sebagian berkat Tuhan kami ambil dan kami haturkan kembali kepada Tuhan. Walau kecil dan sudah ternoda oleh dosa-dosa kami, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, menyucikan, dan memberkati, sehingga persembahan kami yang kecil ini boleh berarti besar untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya berkat roh kebijaksanaan, kejujuran,
dan perasaan takut akan Tuhan selalu beserta dengan mereka, sehingga segala sesuatu yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih dari itu ya Tuhan, mampukan di setiap kami untuk bisa mempersembahkan hidup di dalam kehidupan kami, boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, doa syukur kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian pengutusan. Kita bersama-sama akan memuji dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat terkasih, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan terus berupaya menyucikan hidup kita agar semakin berkenan kepada Allah. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin.